Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita kali ini akan membahas mengenai penilaian internal untuk mata kuliah manajemen strategi. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai external factor evaluation, maka sekarang kita masuk ke internal factors evaluation atau disebut dengan IV ya. Oke. Jadi kalau eksternal itu berarti di luar perusahaan yang kita tidak bisa mengontrol, uncontrollable. Kalaupun kita punya kontrol tapi hanya sedikit saja dampaknya ya. Kalau misalkan internal itu diperhatikan lagi baik-baik bahwa internal itu sesuatu yang kita mostly controllable ya, dapat mudah dikontrol karena kita sebagai pengambil kebijakan ya, yang pembuat aturan juga ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita harus pahami bahwa di dalam setiap perusahaan itu ada yang namanya key success factors ataupun critical success factors. Sebenarnya dia kayak dua mata uang yang bersebelahan gitu ya. Kalau kita bilang dia menjadi key sukses, maka kalau tidak ada itu key suksesnya, maka dia akan menjadi kritikal untuk diperbaiki ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan mencari mengenai kelemahan dan kekuatan yang dapat kita olah demikian rupa sehingga kekuatan tersebut dapat dipakai untuk mengambil peluang ataupun dapat untuk menghadapi ancaman. Sementara kelemahan ini kita atasi sedemikian rupa dengan cara mengambil peluang untuk dapat mengatasi kelemahan kita, dan kita juga punya backup atau punya precaution untuk dapat menghindari ancaman dengan cara memperkuat kelemahan kita, seperti itu ya. Nah, di sini untuk terkait dengan critical success factor sendiri, di sini itu adalah kekuatan yang kunci yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Yang kalaupun perusahaan lain mampu menirunya itu butuh waktu yang sangat panjang, sementara kita sudah bergerak maju, mereka baru mulai, seperti itu. Jadi kita mesti paham apa sih key success factors yang ada dalam perusahaan kita. Contohnya nih, nama baik perusahaan ya. Kemudian pelayanan yang memuaskan dan lengkap, seperti beberapa merek mobil atau merek laptop atau handphone, daya jual kembalinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Biasanya itu karena apa? Karena pelayanannya, karena memang namanya sudah terkenal ya. Kemudian produknya telah memiliki hak paten. Jadi kalau kita punya ramuan, punya minuman atau makanan, agar tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain, maka kita patenkan. Nah, ini menjadi key success factors kita, karena kalau orang lain menggunakan bahan makanan seperti sesuai dengan apa yang kita buat, itu kita bisa tuntut di ranah hukum ya, seperti itu. Nah, ini ruang lingkup analisis aspek internal yang akan saya buat. Sebenarnya orang macam-macam ya membuat kategorisasi untuk audit internal ini ya. Ini semacam audit sebenarnya ini tuh ya. Jadi ada yang menggunakan hanya 5 poin gitu, ada yang menggunakan 6, 7. Tapi saya membreakdown menjadi 7 agar dapat lebih mudah dipahami oleh semua, karena sebenarnya ini ada beberapa yang overlapping. Kalau kita lihat kayak sarana prasarana, dia masuk ke produksi juga, ke pemasaran juga, ke IT juga. Cuma akan saya breakdown, saya akan ganti, saya akan rubah biar lebih mudah dipahami ya, seperti itu. Jangan lupa bahwa ini kita akan mencari kelemahan dan kekuatan perusahaan. Oke, itu setiap kita pindah ke bahasan A, kata pamong misalkan, itu langsung pikirannya terbuka, strength-nya apa, weakness-nya apa, sumber daya manusia, strength-nya apa, weakness-nya apa. Jadi semuanya langsung terkait dengan strength and weakness ya. Jadi ruang lingkupnya ini tata pamong, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, sistem informasi dan teknologi ya. Kalau sekarang kan jadi krusial banget nih IT ini ya. Kemudian pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Oke. Kita akan bahas yang pertama tata pamong dan tata kelola. Nah, ini menjadi fundamental perusahaan dalam menjalankan usahanya. Jadi apa sih basic hukumnya gitu? Apa sih dasar kebijakannya yang membuat perusahaan itu akan terus berjalan? Apa yang membuat itu jadi sebuah sistem sehingga siapapun juga orang yang akan datang ke perusahaan tersebut, menggantikan pimpinannya, menggantikan karyawannya, karyawan intinya, ataupun menggantikan siapa, sistem itu akan terjalan. Nah, ini meta pamong ya sebenarnya. Jadi fondasi bagi perusahaan ya. Walaupun biasanya kalau misalkan beberapa perusahaan kecil itu masih bersifat turun-temurun dan tidak terbakukan. Jadi hanya bersifat value aja gitu. Nah,
sebenarnya value atau virtue ini kalau kita ingin buat dalam jangka panjang, ini harus dibakukan oleh perusahaan ya. Jadikan sebagai pedoman khusus gitu misalkan bagi perusahaan sehingga turun-temurun dapat dipergunakan. Nah, ini adalah sistem. Oke. Ini kalau kita lihat gambarnya ada administration, corporate, committee, policy, rules, ethic, board, decision making, mission, responsibility, dan staff ya. Ini adalah semua tata pamong ya sebenarnya ya. Oke. Kenapa kita harus membakukan secara tertulis agar dapat bertahan lama dan diikuti oleh semua karyawan. Jadi kalau misalkan perusahaan punya virtue tapi dia tidak terbakukan, maka sebenarnya itu adalah akan berpotensi menjadi kelemahan ya. Karena nanti saat orang yang memahami virtue tersebut hilang dari perusahaannya, maka virtue itu akan hilang gitu. Jadi itu akan tergantung pada orang akhirnya, bukan tergantung pada perusahaannya ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di antara sistem yang dimiliki oleh perusahaan itu diantaranya adalah dokumen perencanaannya, ada visi misi ya, ada legalitas usaha. Ini kalau dokumen perencanaan tuh banyak ya, dari mulai visi misi, kemudian rencana jangka panjang, itu bisa sampai 25 tahunan ya, bisa orang bikin 15 tahun juga boleh-boleh aja sih, tergantung dari kebijakan perusahaan, cuma rata-rata 25 tahun ya. Kemudian ada rencana strategis 5 tahunan ya, ada rencana operasional yang bersifat tahunan ya. Itu dokumen perencanaan, itu wajib dimiliki perusahaan. Kemudian tentu saja sebenarnya nomor 1 harusnya nih legalitas usaha. Sorry, kebalik ya ini saya buat. Legalitas usaha dulu ya, surat izin atau pendirian perusahaan. Ini hati-hati, perusahaan kita kalaupun misalkan perusahaan kecil, kita mesti punya legalitasnya. Misalkan mau CV misalnya ya, atau enggak mau firma, misalkan bentuknya mau koperasi, silahkan. Tapi diusahakan punya legalitas usaha agar nanti saat kita mau berwirausaha, mau ekspansi atau mau bekerja sama dengan perusahaan besar, itu orang punya kepercayaan yang lebih gitu dibandingkan perusahaan perorangan. Kemudian ada ADART ini ya, ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bentuknya seperti apa kalian nanti cari sendiri ya, browsing ya. Kan zaman sekarang gampang, tinggal klik aja gitu. Sentuh, bukan klik lagi ya sekarang ya. Kemudian pedoman tata kelolanya, misalkan kalian punya struktur organisasi, perusahaan punya nggak struktur organisasinya? Kalian kan suruh mengaudit kan, mengaudit perusahaan KKL kalian kan. Nah, kalian cek, dia punya struktur organisasi nggak? Ada wewenang tanggung jawabnya nggak setiap struktur? Karena setiap karyawan itu harus punya wewenang tanggung jawab, nggak boleh nggak punya gitu. Dan kalau bisa terbakukan gitu ya, tertulis gitu ya. Kemudian apa sih job description-nya, dia kerjanya apa saja, tanggung jawabnya dia apa gitu. Kemudian pedoman-pedomannya ada nggak? Pedoman pengelolaan karyawan, pedoman pelaksanaan produksi, pemasaran, keuangan. Nah, ini kalau perusahaannya sudah bagus dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya pasti punya pedoman seperti ini biasanya ya, sudah terbakukan biasanya. Kemudian ada lagi SOP ya, prosedur operasional baku lah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu setiap kita melakukan sesuatu itu tahapannya terbakukan, jadi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut itu akan sama. Misalkan seperti SOP pemasaran melalui telepon, yang pertama dilakukan apa dulu nih, misalkan mengangkat telepon, mencari informasi dulu, pertama teleponnya misalkan ya, mencari orang-orang yang akan ditelepon, mengangkat telepon, nanti langsung pas penerima telepon tuh apa dulu nih yang diucapkan, misalkan seperti itu. Kalau di ranah pertanian berarti misalkan SOP pemberian pupuk misalnya ya, seperti itu ya, atau enggak SOP pemeliharaan tanaman dari penyakit, misalkan kalau penyakit A harus seperti apa, yang dilakukannya apa dulu, misalkan seperti itu ya. Jadi SOP ini mengakibatkan setiap orang itu jadi karena manusia itu kan dasarnya kan berbeda-beda ya tiap orang tuh ya. Nah, dengan SOP ini kita berusaha untuk menstandarisasi bagaimana orang-orang itu berperilaku pada saat melakukan kegiatan tertentu. Jadi biar standar gitu hasil pelayanannya itu ya, atau pekerjaannya seperti itu. Kemudian juga SK. Nah, ini juga harus jelas, ada SK, dasar hukum dari melaksanakan segala sesuatu itu seharusnya based on SK. Jadi kalau perusahaannya besar, ini seharusnya sudah memiliki dokumen-dokumen ini ya, seperti itu. Kemudian next. Nah, ini juga manajemen perusahaan, kalian cek apakah perusahaan melakukan planning, organizing, actuating, controlling, macam-macam ya, ada yang planning, organizing, motivating, staffing,
tapi kurang lebih sama-sama aja ya, dia siklusnya itu memutar. Kalau dalam kitab penjaminan mutu itu namanya PPEPP ya, kalau di sini POAC ya, sama saja tapi intinya ya. Jadi kalau planningnya, apakah perusahaan itu punya target mingguan, target tahunan, target bulanan, target 5 tahunan, itu punya target nggak? Dia harus mengerjakan apa? Harusnya punya ya, agar terukur ketercapaian kinerjanya dia gitu, terukur ya. Nanti kalau misalkan kurang berarti ada masalah apa? Nah, kita bisa cari kalau kita punya planning. Kalau kita nggak punya planning, mau kita maju mau kita mundur, kita ya udah sih gimana nanti aja gitu. Terus kalau punya planning kita akan tahu, oh harusnya kan saya sekarang mencapai segini, kok nggak nyampe sih? Nah berarti ada apa nih? Nah gitu loh. Jadi untuk keterukurannya akan lebih baik kalau kita mempunyai planning ya, seperti itu. Terus organizing itu adalah bagaimana kita untuk kalau saya sih lebih gampang nulisnya getting the right man in the right place ya. Jadi kita harus tahu siapa orang yang tepat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau di perusahaan semua orang mengerjakan semua, nah berarti organizingnya itu kurang baik gitu. Jadi kalau misalkan orang spesifik hanya mengerjakan tertentu aja, walaupun beberapa kali mungkin dirotasi, nah itu lebih baik gitu ya. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, punya keahlian, karakter yang berbeda gitu. Saat kita paham bahwa dia orangnya orang yang tekun, orang yang disiplin, orang yang tahan terhadap tekanan terkait dengan angka-angka, ya dia cocoknya masuk akuntansi gitu, orang jadi akuntan misalkan ya. Tapi kalau dia ceria, dia senang berbicara, dia senang eksis di depan orang banyak misalkan, maka dia cocoknya di pemasaran. Nah kalau kalian lihat di perusahaan tempat kalian banyak terjadi misplace, jadi tidak sesuai dengan karakter atau kemampuannya, maka ini menjadi kelemahan perusahaan dalam memetakan kemampuan karyawan ya, seperti itu. Oke, actuating. Nah ini adalah yang paling berat sebenarnya ya. Kalau organizing, kalau yang terbiasa sama berorganisasi akan lebih mudah mengetahui, atau enggak senang psikologi, dia akan memahami gitu, oh karakternya cocoknya masuk bagian mana gitu. Ada tipe-tipe orang analytical, ada tipe-tipe orang yang cuma dia kalau lagi banyak kerjaan dia bisa kerjakan selesai, tapi kalau untuk kerjanya jangka panjang dia susah misalnya ya. Nah, itu orang masih bisa memetakan gitu, orang masih bisa mengetahui. Tapi kalau terkait dengan actuating, ini hanya beberapa orang yang mampu gitu. Bahkan kalaupun dia pemimpin formal, belum tentu dia dapat menggerakkan orang. Karena ini berbeda antara pemimpin formal dan leadership atau yang informal maupun formalnya ya. Jadi kalau actuating ini adalah bagaimana kita atau perusahaan dapat membentuk perilaku manusia agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan harapan. Nah ini berat sekali ya. Jadi kalau kalian dari sekarang orangnya antisosial misalnya, tapi pengen jadi pengusaha ya ini diusahakan kalian coba untuk rubah perilaku kalian agar dapat memahami manusia sehingga memudahkan kalian untuk mengajak mereka untuk mengerjakan pekerjaan. Ya ini berat, ini leader, hanya seorang leader yang bagus yang bisa membuat orang-orang tuh ngikutin apa yang dia mau ya, seperti itu. Kegiatannya kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja ya, ini banyak sekali nih, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, bagaimana kita memperlakukan mereka, mengetahui motivasi tiap orang itu apa, karena beda-beda motivasinya ya. Maka saat kita ngasih reward and punishment, nah itu sesuai dengan apa yang kira-kira mereka suka, punishment ataupun rewardnya. Kalau punishment yang nggak mereka suka ya, terus saja ya. Kalau yang reward yang mereka suka misalkan, seperti itu ya. Oke, jadi biasanya kalian kalau pengen tahu actuatingnya itu bagaimana, biasanya kalian lihat dari profil pimpinannya atau manajer-manajernya gitu. Kalian lihat bagaimana mereka pendekatannya sama anak buah, bagaimana mereka bisa merangkul dan membujuk anak buah untuk bekerja dengan baik misalkan ya. Pendekatannya seperti apa? Kalau pendekatannya baik, nah itu berarti jadi kekuatan ya, seperti itu. Nah ini adalah activity controlling, ini juga berat karena banyak orang yang melakukan pekerjaan tapi tidak dikontrol. Jadi nyuruh aja, sok mangga silakan kerjakan A, B, C, D, targetnya tanggal sekian, tapi nggak dikontrol besok-besoknya sampai mana kerjaan si bawahannya itu misalnya. Yang penting sesuai target aja bu, betul. Tapi kan di tengah jalan bisa aja mereka mengalami kesulitan dan kita harus bantu mereka gitu, karena nggak semua anak buah itu
mau berbicara atau menyampaikan masalah mereka pada kita ya, seperti itu. Nah, controlling juga itu memastikan bahwa setiap saat terjadi effort untuk dapat mencapai tujuannya ya. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan controllingnya udah bagus, tiap minggu dia melakukan rapat misalnya ya, atau seenggaknya controlling melalui WhatsApp group misalkan, nggak apa-apa. Controlling tiap bulan untuk menggunakan rapat pimpinan, nah itu lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang salah nih, ada yang salah di tengah jalan, itu dapat segera dikontrol ya, jika ada mekanisme controlling ya, dapat dilakukan tindakan korektif. Ini adalah daftar pertanyaan auditnya. Kalian silahkan dibaca saja. Sudah materinya saya sampaikan di grup WhatsApp maupun di LMS ya. Oke, yang kedua adalah sumber daya manusia. Ini kita membahas mengenai bagaimana perusahaan mengelola manusianya sehingga menjadi berkembang, sehingga menjadi besar kemampuannya, kemudian afeksinya, kognitifnya, skill, kan ada skill, knowledge, afeksi ya. Nah, itu semuanya itu berkembang dan selalu makin maju ya, dan betah di perusahaan. Nah, ini poin penting. Kalau turnovernya tinggi di sebuah perusahaan, dicek berarti ada masalah di perusahaan tersebut ya. Nah, ini kita juga harus pahami saat kita membuat manajemen strategi, kita harus kritik gitu. Ini kekuatan apa kelemahan ya? Ini ada masalah apa ya di perusahaannya gitu. Jadi jangan sampai kita cuek-cuek aja ya, karena nanti hanya orang-orang yang peka yang dapat membuat perubahan bagi perusahaan ya. Seperti itu ya. Ini pengelolaan staf dari mulai kita mencari staf yang sesuai dengan kebutuhan kita sampai dengan ke apa sih namanya itu penyelesaian hubungan kerja ya. Jadi pengelolaan staf ini termasuk dalam training ya, itu wajib sekali di training ya. Jangan sampai Anda biarkan karyawan itu maju sendiri, mundur sendiri ibaratnya ya, nggak diasah gitu. Jadi ada asuh, ada asah, ada asih gitu. Jadi kita harus kasih training yang bagus. Kita pengen karyawan kita jadi hebat, jadi seorang manajer yang bagus, tapi nggak dikasih pelatihan sama sekali, yaitu impossible ya. Jadi kita harus melakukan investasi sumber daya manusia yang baik ya. Oke, seperti itu. Nanti kalian cek di perusahaan KKL kalian. Oke, yang ketiga ini adalah audit terkait dengan produksi. Nanti kalau misalkan perusahaan KKL itu kan dia punya prosesnya apa. Misalkan dia organik tapi menyalahi aturan dalam organiknya misalkan, walaupun ada sertifikat organiknya ya, perusahaan yang memang bertujuan untuk melihat, tapi ada beberapa praktek yang kurang baik misalkan. Nah, ini kan jadi kelemahan yang harus kalian audit, kalian sampaikan. Bukan untuk perusahaannya, untuk kita aja di sini ya. Kita nggak boleh bahas di perusahaan, kita untuk bahas di internal mata kuliah aja. Terus bagaimana cara perusahaan itu misalnya ya membuat rotasi tanaman misalkan. Jadi atau enggak pola tanamnya seperti apa sehingga supply chain manajemennya jalan. Jadi orang minta apa kita selalu ada produknya misalkan. Itu kira-kira seperti apa? Nah, itu kalian bahas. Apakah ada kekurangan? Apakah pernah over demand? Atau kebalikannya over supply? Nah, ini berarti bermasalah juga. Kalau perusahaannya over demand, berarti dia belum bisa mencari pemasarannya kurang bagus ya, karena tidak terserap barang. Kalau over supply berarti dia peramalan terhadap produksinya kurang bagus ya, seperti itu. Jadi bermasalah nih kalau over demand atau over supply dalam jumlah yang tinggi. Kalau jumlahnya hanya dikit aja, 10% gitu, itu masih aman-aman aja lah ya, wajar. Oke, kemudian mesin pabrik yang digunakan seperti apa, greenhouse-nya bagus apa enggak, greenhouse-nya ya. Nah, kalian ntar cek aja seperti apa kapasitasnya. Apakah ada lahan yang tidak tergunakan misalkan. Ini lahannya 10 hektar tapi yang dipakai cuma 8 hektar misalkan, seperti itu. 2 hektar nilai kenapa? Ya, susah cari SDM-nya Bu, misalkan tenaga kerja. Nah, ini berarti bermasalah juga ya. Kemudian bahan bakunya dicek lagi. Misalkan apakah perusahaan itu kesulitan hidroponik cari AB mix misalkan ya, pupuknya gitu, atau enggak ini Bu harganya naik terus karena itu impor misalkan. Nah, itu berarti adalah ancaman sih sebenarnya ya. Cuma
kita harus bisa atasi. Kalau gitu berarti kita kurang banyak suppliernya, mungkin bisa jadi ya, harusnya lebih banyak supplier agar bisa memperbandingkan harga gitu ya. Oke, bahan bakunya, kualitasnya, kuantitasnya, ketersediaannya ya, karena bisa aja banyak sih tapi nggak setiap saat ada. Nah ini juga bermasalah ya, seperti itu produksi ya. Kemudian ke pemasaran, ini udah sering kita bahas ya terkait pemasaran. Saya nggak bakal bahas terlalu banyak gitu, kalian tinggal baca-baca aja materi-materi pemasaran. Yang jelas sudah pasti nih kalau kita ngomongin pemasaran, kita cek dulu bener nggak sih perusahaan bikin targeting dan positioningnya gitu. Target pasarnya jangan-jangan nggak sesuai sama produknya, makanya penjualannya turun terus. Nah ini kan berarti adalah kelemahan ya terkait pemasaran gitu. Terus analisis pelanggannya itu terkait dengan bauran pemasarannya. Jangan-jangan targetnya benar, positioningnya benar, tapi strategi perusahaan dalam memasarkannya kurang tepat. Misalkan endorsernya kurang sesuai dengan karakter si konsumen, misalkan seperti itu. Atau harganya terlalu murah. Hati-hati, harga terlalu murah nggak selamanya bagus, karena bisa jadi mereka jadi under expectation, kayak kerasa ngeremehin gitu. Ini produknya pasti nggak bagus nih gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu murah juga. Harus pakai batas wajar. Kalau mau bersaing sama orang lain ya jangan kasih harga murah, tapi boleh diskon ya. Jadi kita lebih tahan harga kalau emang kualitinya bagus gitu. Terus misalkan lagi promosinya, orang-orang zaman sekarang kan udah nggak banyak di koran, tapi kita masih pasang di koran misalkan ya. Kecuali kalau korannya sudah punya website ya, itu sih nggak masalah. Jadi kalau misalkan korannya masih media-media cetak biasa, sementara pangsa pasar kita menengah ke atas, ya mereka nggak baca koran. Sekarang kan udah ada yang online gitu ya, kayak gitu. Jadi kita harus pahami, jangan-jangan ini pemasarannya bermasalah dalam promosinya atau pricingnya atau place-nya. Ternyata saya dulu pernah penelitian, saya menganalisis A, ternyata penjualan turun bukannya masalah produknya, tapi masalah karena transportasi untuk pemasarannya terbatas. Nah ini kan larinya kan ke place, jadi jatuhnya ya, jadi salah arah gitu, kita salah melihat, kurang peka gitu sama kondisi yang ada. Ini di mana letak masalahnya, nah kita harus peka ya. Ketercapaian target dan penjualannya ya sudah pasti ya. Administrasi penjualannya, ada loh perusahaan yang tidak teradministrasi dengan baik penjualannya. Nah ini berbahaya sekali karena nanti ada potensi fraud dari internal perusahaan ya. Jadi nanti ada membuka celah korupsi ya, seperti itu ya. Oke, ini 4P udah sering kita bahas, silahkan dibaca-baca sendiri aja ya. Kalian harus bisa mencari kira-kira di mana letak kelemahan maupun kekuatan perusahaan. Oke, dari segi pemasaran. Oke, ini daftar auditnya. Silahkan dibaca saja di materi, sudah saya kasih materinya. Yang kelima ini sistem informasi manajemen zaman sekarang ya. Semua udah mainin big data gitu, udah nggak bisa lagi kita nggak tahu kira-kira minggu depan permintaannya apa ya dari perusahaan. Tanya-tanya lagi, udah harusnya sih udah integrated antara kebutuhan perusahaan, kebutuhan konsumen sama produksi kita gitu. Nanti larinya kan jadi kayak MRP ya, jadi kayak MRP gitu. Jadi perusahaan itu connected satu sama lain. Connected dalam artian saat si perusahaan konsumen kita itu butuh A, dalam 3 hari ke depan kita udah prepare dari sekarang udah prepare bahwa nanti saat 3 hari ke depan kita harus punya stok sejumlah sekian sehingga dapat memenuhi produksi permintaan dari konsumen. Nah seperti itu. Oleh karena itu SIM ini sangat penting sekali ya, termasuk dalam data pegawai misalnya ya, data bahan baku, kemarin pakai bahan baku apa, jumlahnya berapa. Kita bisa lihat kalau dengan SIM yang tepat, yang bagus nih, yang efektif, nanti pengambilan keputusan dari pimpinan perusahaan itu bukan pakai insting lagi. Insting penting, tapi harus didukung oleh data. Bukan based on
Biasanya sih kalau tahun segini biasanya suka rame Bu, ya itu betul. Tapi kalau kita pakai peramalan bisnis akan lebih betul lagi gitu, akan ada data yang lebih mendukung. Dari mana itu? Dari historical sales kan. Historical salesnya kan kelihatan tuh dari bulan ke bulan. Kalau kita pakai Arima atau Arma atau apalah metode peramalan, nah itu kan kita bisa memperoleh wah kira-kira bulan sekian harus berapa gitu, misalkan seperti itu ya. Bahkan kalau sekarang produksi aja orang udah pakai IT ya, sehingga si greenhouse tuh ditinggalin, nanti udah ada pengatur suhu ruangannya gitu, udah ada apa sih berapa banyak air yang harus ngalir, pupuknya itu udah diatur sendiri gitu oleh mesin gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kayaknya kalau kita nggak pakai IT udah main-main menang-menangan di IT kalau menurut saya sih. Kalau menang-menangan di IT dan menang-menangan di supply chain ya kalau sekarang ya. Kayak seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang kita harus pahami terkait dengan sistem informasi manajemen. Apakah si perusahaan udah punya SIM yang dapat mewadahi semua unit misalnya ya? Semua itu harus terpenuhi ya ini ya, semuanya harus ada. Karena pengambilan keputusan itu kan biasanya ya itu tidak akan menyenangkan semua pihak. Pihak A akan untung, pihak B mungkin nggak untung dalam unit kerja yang berbeda gitu. Jadi dengan adanya data itu kita akan mengetahui bagaimana optimasi dari pengambilan keputusan tanpa terlalu banyak merugikan pihak yang lain ya, seperti itu. Terus pelatihannya ya, keamanannya mudah digunakan apa enggak, user friendly atau tidak, karena kalau terlalu memusingkan kadang-kadang orang suka dari ribet duluan gitu, ini IT lagi pusing gitu, mesti aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi kalau misalkan itu useful, pasti orang-orang akan mau untuk bantu menginput atau mengerjakan apa yang diharuskan dalam kebutuhan pengumpulan data ya. Apakah SIM dikuasai oleh perusahaan atau outsourcing? Ini mesti hati-hati pada berbagai kasus ya. Kalau pakai outsourcing itu kalau misalkan ada yang bandel, pihak-pihak yang bandel gitu, nanti mereka mainin IT-nya, IT kita gitu. Jadi mesti hati-hati juga, harus yang trusted ya. Biasanya sih kalau perusahaan mau cari IT yang bagus, dia dari mulut ke mulut sih ya, dari omongan ke omongan gitu ya. Karena outsourcing ini penting sekali. Outsourcing untuk IT ini kan jadi kayak ibaratnya nyawanya perusahaan gitu, semua data ada di situ gitu. Jadi mesti hati-hati terhadap outsourcing juga ya. Walaupun bukan berarti nggak boleh outsourcing. Kalau kita emang nggak punya kemampuan ya harus pakai outsourcing lah gitu. Tapi harus yang trusted ya. Ini kita lihat, ini IT ini menjadi kelemahan apa kekuatan perusahaan gitu. Jangan-jangan semua perusahaan udah pakai IT yang bagus, kita belum. Berarti kita punya kelemahan, nggak bisa menggunakan IT ya, karena mungkin kurang dana atau misalkan apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian manajemen keuangan nih. Ini manajemen keuangan sudah pasti ini wajib sekali teradministrasikan dengan baik, semua pengeluaran, semua pemasukan. Jangan sampai nanti hal-hal sepele, misalkan beli sesuatu yang untuk kebutuhan pribadi diambil dari penjualan. Kalau misalkan tidak ada data, nanti acak-acakan gitu, ini tiba-tiba kok nggak pernah untung ya, padahal gara-garanya karena memang pencatatannya kurang bagus ya. Udah pakai IT apa enggak, terus kemudian aturannya ada enggak dalam pengelolaan keuangan, harus seperti apa sih menangani piutang misalkan, harus seperti apa sih menangani utang, kemudian bagaimana perlakuan terhadap penyusutan misalnya, itu kan semuanya ada di pedoman pengelolaan keuangan ya sebenarnya ya. Terus kalau misalkan mau ngambil uang atau mau ngeluarin uang harus seperti apa prosedurnya, seperti itu. Pelaporan keuangan tiap-tiap unit kerja ya, itu mesti ada aturannya. Jangan sampai disalah-salahin unit kerjanya, padahal gara-garanya orang keuangannya sendiri nggak pernah ngasih tahu how to melaporkannya gitu ya. Nah, ini mesti hati-hati kita. Oke, kita juga harus pahami bahwa untuk audit terkait keuangan itu juga sangat tergantung pada rasio-rasio yang menunjukkan bagaimana kita perusahaan itu efisien atau efektif atau tidak gitu ya. Ada rasio likuiditas, leverage, aktivitas maupun profitabilitas.
tapi kita nggak bahas terlalu banyak, nanti mungkin bisa dilanjut di mata kuliah yang lain. Intinya tentu harus bagus ya. Kalau likuiditasnya rendah berarti apa? Dipakai buat aset misalkan kebanyakan, atau enggak kebanyakan hutang tapi kita nggak punya cash untuk bisa operasional sehari-hari misalnya ya, atau semua kebanyakan dalam bentuk piutang sehingga susah untuk dicashkan. Nah misalkan piutang jangka panjang lagi, ini kan berbahaya bagi perusahaan. Nah, seperti itu. Seperti yang saya bahas kemarin yang apa, perusahaan itu kalau misalkan jualnya ke supermarket bisa dibayar 3 bulan, nah ini berarti kan liquidity-nya akan bermasalah ya. Jadi harus diperhatikan. Oke. Yang terakhir, sarana prasarana, jangan lupa kita harus audit juga karena penting banget. Perusahaan itu kan mesti punya greenhouse yang memadai, misalkan nih kalau greenhouse, atau enggak lahannya kurang oke, misalkan lahannya itu terlalu dekat sama sawah-sawah di sekeliling kita, sementara kita pakainya organik, mereka nggak organik. Nah ini akan bermasalah nantinya ya. Terus bangunannya, transportasinya, peralatan kantornya, mesin produksinya jika menggunakan mesin, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, kecuali kalau mesinnya itu sangat penting bagi perusahaan sehingga kalau nggak ada mesin itu sebenarnya nggak bagus jalannya perusahaan. Ini biasanya buat yang sifatnya itu agroindustri ya. Nah seperti itu ya. Jadi kendalanya akan menghambat proses usaha tentu saja, sehingga kita harus cek ini kelemahan apa kekuatan. Bangunannya udah bagus bu, bangunannya udah milik sendiri misalnya ya, nah itu berarti mungkin kekuatan ya, jika bangunannya dalam kondisi yang cukup. Kalau kondisi bu ini bangunannya banyak banget bu, banyak banget asli, banyak banget, dipakai nggak dipakai bangunannya, jadi apa, idle. Oh ini berarti jadi kelemahan, karena kita harus terus memelihara asetnya, padahal harusnya uang itu digolangin buat sesuatu yang produktif, bukan untuk sesuatu yang diam. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus apa ya, punya awareness yang tinggi terhadap masalah yang ada dalam perusahaan, masalah maupun kekuatan ya. Seperti itu mungkin tentang IV-nya seperti apa, sama aja seperti EV ya, sama banget. Jadi nanti akan kita bahas selanjutnya secara detail bagaimana cara membuat internal factor evaluation dan external factor evaluation dalam bentuk tabel di pertemuan setelah UTS gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.